Pemirsa, 9 korban yang tertimbun tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur akhirnya ditemukan. Evakuasi korban terkendala oleh kontur tanah dan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Petugas gabungan kembali menemukan 9 korban yang tertimbun longsor di Desa Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. 9 korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal ini kemudian satu persatu dievakuasi oleh petugas. Dengan ditemukannya 9 korban, total petugas telah mengevakuasi 12 korban dari 21 orang yang dinyatakan hilang. Dilaporkan hilang, itu ada 12 yang sudah ditemukan oleh tim di lapangan. Masih ada kurang 9 yang belum ditemukan ini. Mas, korban mas? Kita akan tahu sendiri posisi yang ada di perengan gunung ini menyebabkan sulitnya alat berat untuk bisa langsung masuk ke akses. Kemudian juga selain itu bekas hujan tadi malam juga masih berpengaruh dan kontur lahan yang terus bergerak ini menyebabkan kesulitan dari tim untuk melakukan evakuasi. Bupati juga menjelaskan proses pencarian evakuasi terus dilaksanakan oleh petugas dengan menggunakan alat berat. Pencarian ini terkendala oleh kontur tanah yang labil dan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. 120 orang korban longsor Nganjuk mengungsi di SD Negeri Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Bupati memastikan akan memenuhi kebutuhan korban selama mengungsi, dan berikut laporan Muhtar Bagus dari Nganjuk, Jawa Timur. Saat ini saya berada di SD Negeri Ngetos, tempat di mana para pengungsi korban longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, diungsikan untuk sementara waktu. Saat ini ada sekitar 120 orang pengungsi yang diungsikan di gedung ini. Ada 3 ruang kelas yang ditempatkan di sini, yang dipergunakan maksud kami untuk menampung para pengungsi. Untuk sementara waktu, mungkin karena ini merupakan hari pertama, seluruh pengungsi, baik orang dewasa, laki-laki, perempuan maupun anak-anak, ini sementara masih berbaur menjadi satu. Seluruh kebutuhan pengungsi, menurut Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah, baik itu kebutuhan makan, minum, serta kebutuhan obat-obatan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bupati berharap para pengungsi tetap bertahan untuk sementara waktu di sini sampai proses penanganan terhadap evakuasi korban yang besok masih akan terus dilanjutkan oleh petugas selesai. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Tebing seluas 3 hektar di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilau, Garut, Jawa Barat longsor. Puluhan rumah rusak dan 58 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Tebing selebar 500 meter dengan tinggi mencapai 30 meter yang luasnya 3 hektar di Kampung Cipager, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilau longsor. Akibat tebing longsor ini, puluhan rumah rusak dan tidak bisa ditempati karena khawatir longsor susulan. 58 kepala keluarga terpaksa mengungsi, sebagian ke Madrasah Nur Iman di RW 2, sementara sebagian lainnya di rumah kerabat mereka yang lokasinya aman dari longsor. Warga menyatakan longsor terjadi pada Minggu malam sebanyak 5 kali pergerakan tanah dan diikuti suara dentuman. Sementara warga bergotong royong dengan tim SAR gabungan mengevakuasi barang-barang warga yang berada di zona merah. Yang kena longsoran sebenarnya tidak sebagian rumahnya, tidak seluruh utuh rumah ya. Kalau di Kampung Cipager yang di belakang kita itu ada 20 rumah zona merah lah yang terdampaknya ikut tergerus, dan zona kuningnya sekitar 14 rumah. Kalau ini Kampung Babakan Kawung RW 2 ini ada 5 rumah yang tergerus, sebagian rumah, 6 rumah terancam seperti itu. Jadi mungkin sekitar 45 rumah yang memang terdampak dari longsoran ini. Retakan dan longsor di permukiman warga sudah terlihat sejak 2015 lalu. Untuk itu, rencananya permukiman warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Gunung Ile Lewotolok masih terus mengalami erupsi sejak 2 bulan lalu. Tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter di atas puncak. Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus mengalami erupsi. Hingga saat ini pihak PVMBG belum mencabut status siaga atau level 3. Aktivitas Gunung Ile Lewotolok juga masih tinggi.
Pihak PVMBG meminta warga yang sudah pulang dari pengungsian saat erupsi Desember lalu diminta untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas di radius 3 km dari kawah gunung. Warga juga diminta mewaspadai banjir lahar dingin karena kondisi mendung yang terjadi di sekitaran kawah. Puluhan rumah warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan hancur setelah dihantam angin puting beliung pada Senin sore. Selain rumah dan pohon besar tumbang, angin puting beliung mengakibatkan 1 warga meninggal dunia. Angin puting beliung Senin sore memporak-poranda puluhan rumah warga di Kecamatan Walendrang, Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kencangnya tiupan angin juga membuat puluhan atap rumah warga rusak. 7 rumah warga diantaranya nyaris rata dengan tanah. Selain menghancurkan rumah, angin puting beliung menumbangkan pohon besar. Kerusakan terparah terjadi di Desa Salupau, Kecamatan Walendrang, Lamasi. 1 orang warga meninggal sementara 1 warga lainnya terluka akibat tertimpa bangunan. Warga yang rumahnya rusak menangis histeris melihat rumahnya hancur. BPBD Kabupaten Luwu kini masih mendata kerusakan akibat angin puting beliung. Warga berharap bantuan obat dan makanan serta tenda darurat dapat segera disalurkan. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Partai Perindo menyalurkan bantuan logistik kepada panti asuhan Tunas Rajawali yang terkena dampak banjir di Kota Semarang. Banjir besar kali ini membuat ribuan orang mengungsi dan melumpuhkan aktivitas di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dampak banjir di Kota Semarang tidak hanya melumpuhkan urat nadi perekonomian. Banjir juga dirasakan oleh anak-anak penghuni panti asuhan Tunas Rajawali di Kota Semarang. Akibat banjir, anak-anak kesulitan mendapat kebutuhan pangan. Apalagi sejak pandemi COVID-19 melanda, panti asuhan ini juga kehilangan banyak donatur yang tidak sanggup lagi memberikan bantuan kepada mereka. Membantu meringankan beban para penghuni panti, Partai Perindo langsung bergerak cepat memberikan bantuan sembako kepada panti asuhan tersebut. Seperti kita tahu, dalam 1 minggu terakhir, Kota Semarang kena musibah banjir dan hampir seluruh kota itu terdampak banjir. Makanya kami datang ke kota ini dan secara khusus mengunjungi panti asuhan. Jadi segala bantuan daripada Partai Perindo sangat berguna, sangat bermanfaat bagi anak-anak yang di sini. Partai Perindo akan terus hadir dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama saat musibah dan bencana melanda Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 380 santri di pondok pesantren di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terpapar COVID-19. iNews Pagi masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.